Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nuraini dari kelas 4TA27 NPM 11217683 ingin mempresentasikan matkul seminar kajian bidang manajemen dengan jurnal yang berjudul Challenge of Stay at Home Policy Implementation During the Coronavirus Pandemic in Indonesia. Tantangan implementasi kebijakan tetap di rumah selama pandemi virus corona di Indonesia. Tercatat, penyakit coronavirus 2019 telah diberi label sebagai global penyakit pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Jumlah infeksi di Indonesia naik signifikan menjadi 8.211 kasus dan 689 kematian akibat virus corona dilaporkan pada tanggal 24 April 2020. Pemerintah Indonesia telah membuat banyak strategi untuk mengendalikan penyebaran infeksi. Tetapi, rencana implementasi dibatasi dengan kebijakan tinggal di rumah. Tantangan ini mungkin termasuk dampak ekonomi akibat COVID-19, perjuangan untuk bekerja dari rumah, dan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi masyarakat. Kita, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki 760.000 pekerja mandiri yang harus terus bekerja di luar rumah mereka. Meskipun demikian, beberapa dari pekerja yang dipekerjakan dapat membuat fungsional ruang kerja di rumah. Mereka tetap membutuhkan keamanan finansial yang mungkin tidak bisa sebanyak saat mereka bekerja di luar. Dilaporkan 1,9 juta orang Indonesia telah kehilangan pekerjaan karena krisis manajemen yang lemah selama pandemi ini. Karena itu, menyikapi ekonomi dampak COVID-19 bisa dilakukan melalui praktik tinggal di rumah. Perjuangan untuk bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19, banyak sekali para pengusaha atau pelaku bisnis telah merekomendasikan staf mereka untuk bekerja dari rumah. Beberapa juga karyawan lebih senang bekerja di rumah, sebagaimana mereka sudah akrab dengan teknologi multimedia, secara efektif berkomunikasi dengan karyawan lain dan pelaku usaha. Pengaruh pemimpin sangat besar. Pemerintah Indonesia sudah mengambil banyak strategi memenangi COVID-19, seperti kotak penelusuran, tes cepat, dan memadai perawatan. Strategi ini berhasil lebih baik terutama di tingkat regional daripada tingkat pemerintah pusat. Karena itu, pemimpin yang bisa membuat cepat dan tegas keputusan sehubungan dengan menangani pandemi COVID-19. Berdasarkan teorinya, efektif komunikasi akan dimulai di tingkat atas manajemen. Banyak pemimpin memiliki miliknya sendiri, ciri-ciri pribadi, dan mereka tidak tentu mengagumkan. Indonesia membutuhkan lebih karismatik, berpengetahuan luas, dan pemimpin yang antusias untuk menyampaikan informatif pidato sebagai pendekatan proaktif, hindari dampak negatif dari miskomunikasi, dan meningkatkan kepatuhan komunitas juga. Komunitas di sini mempengaruhi kesehatan mereka, perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan program pemantauan COVID-19 di mana semua masyarakat bisa melihat penelusuran kemajuan dan pemerintah bekerja. Kesehatan Dunia Organisasi 2020 memberikan pedoman untuk mendukung dan mencegah orang dari masalah kesehatan mental. Misalnya, saling mendukung untuk menanggapi dampak stres akibat kerugian ekonomi selama pandemi ini. Di sisi lain, motivasi atau kemauan paling mematuhi kebijakan faktor penting untuk kebijakan yang berhasil implementasi. Dan dari apa yang telah dijelaskan di seluruh artikel atau jurnal ini, dapat disimpulkan kepatuhan terhadap kebijakan tinggal di rumah, manajemen melibatkan peran puncak, tingkat manajemen, dan memberikan insentif kepada publik. Informasi dan dukungan terpercaya dibutuhkan untuk memelihara masyarakat kesehatan mental dan kesejahteraan.